Sobat Viral Kristen, tidak bisa dipungkiri jika gereja aliran karismatik Pantekosta telah berkembang pesat di Indonesia. Tidak heran jika gereja seperti GMS, GBI, JPCC sedang digandrungi oleh banyak masyarakat Indonesia. Gereja karismatik lebih diminati di Indonesia karena menawarkan pengalaman ibadah yang emosional dan ekspresif, pemberdayaan kaum muda, serta khotbah motivasional yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas ini menciptakan suasana spiritual yang dinamis, menarik banyak jemaat yang mencari komunitas modern dan inklusif. Beberapa faktor utama yang membuat gereja karismatik Pantekosta lebih diminati oleh masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 1. Pujian dan penyembahan, worship, modern. Pujian dan penyembahan di gereja karismatik Pantekosta menggunakan musik kontemporer yang membangkitkan semangat, menjadikannya lebih mudah diakses oleh generasi milenial dan Gen Z dibandingkan ibadah tradisional. Pujian dan penyembahan modern, praise and worship, merupakan identitas paling kuat sekaligus motor penggerak utama dalam pertumbuhan gereja karismatik. Gaya musik ini bukan sekadar pelengkap ibadah, melainkan sebuah instrumen teologis untuk membawa jemaat masuk ke dalam pengalaman spiritual yang intim dan personal dengan Tuhan. 2. Penekanan pada kuasa Roh Kudus. Praktik seperti doa penyembuhan, bernubuat, dan bahasa roh memberikan pengalaman iman yang nyata secara personal bagi jemaat. Penekanan pada karya Roh Kudus adalah inti teologi dan pembeda utama gereja karismatik dari aliran gereja lainnya. Gereja karismatik percaya bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja di masa lampau, zaman Alkitab, tetapi tetap aktif bekerja hari ini dengan kuasa yang sama secara supranatural. 3. Khotbah yang praktis dan relevan. Pesan dari mimbar seringkali berfokus pada pemulihan, kesuksesan, dan solusi atas masalah kehidupan sehari-hari, finansial, keluarga, dan karir. Khotbah di gereja karismatik dirancang dengan pendekatan yang sangat praktis, aplikatif, dan relevan terhadap realitas kehidupan modern masyarakat urban. Berbeda dengan gereja tradisional yang sering berfokus pada teologi akademis atau analisis teks Alkitab secara mendalam, eksegesis. Khotbah karismatik mengutamakan penyelesaian masalah, problem solving, yang dihadapi jemaat sehari-hari. 4. Pendekatan komunitas, cell group. Selain ibadah raya, jemaat didorong untuk bergabung dalam kelompok kecil, sehingga menciptakan hubungan yang lebih akrab dan suportif. Pendekatan cell group, sering disebut cell group, COL, care cell, atau connect group, adalah struktur organisasi terkecil sekaligus mesin pertumbuhan utama di gereja karismatik. Konsep ini memindahkan fokus pertumbuhan gereja dari gedung besar, mega church, ke dalam komunitas-komunitas kecil di rumah, kafe, atau kantor. Jika ibadah hari Minggu berfungsi sebagai perayaan besar bersama, maka cell group berfungsi sebagai tempat jemaat mengalami kehidupan berkomunitas yang nyata. 5. Inovasi lokasi ibadah. Kehadiran gereja di gedung bioskop dan pusat perbelanjaan, mall, menawarkan kenyamanan dan suasana yang lebih santai. Banyak megachurch karismatik di Indonesia tidak membangun gedung sendiri, melainkan menyewa atau membeli lantai teratas, rooftop, ballroom, atau ruang konvensi di dalam mall. Tujuan untuk menghilangkan batasan psikologis bagi orang-orang non-gerejawi atau anak muda yang enggan datang ke rumah ibadah formal. Sobat Viral Kristen, itulah 5 faktor yang membuat gereja karismatik Pantekosta sangat diminati di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Share di kolom komentar ya.